Halo guys, balik lagi bareng channel Cerita Singkat. Di video kali ini, kita bakal bahas film terbaru tentang seorang mantan pasukan khusus yang niatnya liburan bareng anak gadisnya, malah harus berhadapan sama komplotan penculik wanita demi menyelamatkan anaknya. Dan serunya lagi, dia hanya sendirian guys. Penasaran kan? Nah, buat kalian yang baru mampir atau yang udah sering nonton tapi belum pencet tombol merahnya, yuk gasken subscribe dulu channel ini. Kalau udah, tanpa banyak bacot lagi, mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. Cerita dibuka dengan sepasang muda-mudi yang lagi nyari spot camping. Mereka sempat kelewatan, tapi akhirnya berhasil nemuin jalan masuk yang hampir ketutup semak. Usaha mereka nggak sia-sia, soalnya tempat perkemahannya beneran cakep, sepi, dan pastinya pas banget buat berduaan. Stay here. What's your mind? Oh my god. Tapi nggak lama, dari kejauhan muncul sekelompok orang mencurigakan bawa senjata. Si cowok nyoba nyamperin. Orang-orang itu malah nyerang dan langsung nyulik si cewek. Adegan pindah ngeliatin cewek bernama Alex yang lagi tanding di turnamen sepak bola wanita. Di pinggir lapangan, kita dikenalin sama Denny, mantan pasukan khusus yang ternyata ayah kandung Alex. Sayangnya, hubungan ayah anak ini renggang banget. Soalnya dari Alex kecil, Denny sering pergi ninggalin dia demi tugas negara. Terus, Denny ketemu sama istrinya, Jenny, buat nonton Alex tanding bareng. Beda sama Alex, hubungan Denny dan Jenny sebenarnya masih baik-baik aja, walau mereka agak jaga jarak, gara-gara Alex benci banget sama ayahnya. Demi memperbaiki hubungan ini, Jenny minta Denny buat nemenin Alex study tour nyari kampus yang pas buat kuliah nanti. Awalnya Denny ragu, takut malah bikin Alex bete, tapi akhirnya dia mau manfaatin momen ini buat deketin anaknya lagi. Denny juga ngasih tahu Denny kalau dia sekarang udah pensiun dari pasukan militer. Jenny jelas syok dong. Secara dulu Denny mati-matian ngejar karirnya, malah milih pensiun muda. Alasan Denny simple. Dia nggak mau lagi ninggalin Alex lama-lama dan pengen nebus kesalahannya buat memperbaiki hubungan mereka. Keesokan harinya, Denny ngejemput Alex buat berangkat study tour ke beberapa kampus. Kelihatan banget wajah malas dari Alex. Dia bingung harus ngapain bareng ayahnya dan ngerasa kepaksa pergi karena nggak ada pilihan lain. Sepanjang jalan, Denny nyoba ngajak ngobrol, tapi Alex nyuekin dia terus. Denny nggak nyerah, pokoknya dia ngerasa harus bisa akrab lagi sama putri yang sangat disayanginya ini. Nggak lama, mereka mampir bentar buat ngisi bensin. Denny nyoba buka obrolan lagi, tapi Alex tetap dingin dan malah makin kelihatan bete. Denny nyoba masuk ke dunia Alex dengan ngebahas soal sosial media. Dia malah keceplosan bilang kalau pas tugas di luar negeri dulu, dia sesekali suka santai sambil nonton YouTube. Otomatis Alex ngamuk. Dia ngerasa ayahnya punya akses internet, tapi kok nggak pernah ngabarin sama sekali. Denny nyoba jelasin, tapi Alex sudah terlanjur malas dengerin. Right, well put it away. He sees you with that thing and thinks I'm a redneck or something. It's really not that far. Di momen itu, Alex curiga ayahnya bawa senjata dan minta Denny buat nyingkirin barang bahaya itu. Demi nurutin kemauan anaknya, Denny yang aslinya tentara berwatak keras pun ngalah dan nurut aja. Thank you. You're too embarrassed to be seen. You can just... Singkat cerita, mereka sampai di salah satu kampus dan Denny kelihatan pelanga-pelongo, bingung harus ngapain. Alex ngingetin ayahnya biar nggak bikin malu dan harus bisa yakinin dosen kalau kampus itu memang tujuannya. Denny pun gabung sama orang tua lain yang juga lagi nganterin anaknya. Perasaannya campur aduk, antara seneng tapi juga bingung karena ini pengalaman pertamanya. Pas ditanya pihak kampus soal minat dan jurusan yang mau dipilih Alex, Denny mati kutu. Yang dia tahu, Alex cuma suka main bola sama beberapa pelajaran sekolah. Di situ Denny sadar, dia benar-benar nggak tahu apa yang disukai anaknya sendiri. So, how'd it go? Denny akhirnya nanya langsung pelajaran apa yang Alex suka
biar bisa disampaikan ke kampus. Tapi karena masih bete, Alex cuma ngirimin foto transkrip nilainya ke HP Denny, biar ayahnya baca sendiri. Hey, Mom, it's 1 jam kemudian, mereka check-in di hotel buat istirahat karena besok harus lanjut ke kampus lain. Gak lupa, Denny ngabarin Jenny kalau kondisi Alex aman, walau hubungan mereka belum mencair. Sebagai ayah, Denny nyoba nyari tahu lagi kemauan Alex, sampai dia sadar kalau Alex sebenarnya nggak terlalu minat sama bola, melainkan lebih tertarik sama seni. Denny nyoba ngulik hal ini, tapi Alex tetap nutup diri karena masih kecewa. I don't necessarily feel like faking a deep conversation. I want to hear all about it. Besoknya, mereka datang ke kampus lain, tapi Alex sama sekali nggak kelihatan excited. Tiba-tiba, dia minta Denny nganterin ke kampus seni karena penasaran banget. Tapi ada syaratnya, Denny dilarang asih tahu sang ibu. Tanpa mikir panjang, Denny langsung nurutin kemauan Alex demi masa depan terbaik putrinya. If you're not into it, then obviously, you know. Well, I'm into it. I'm retired. Got nothing but time. Okay. Perjalanan ke kampus seni selanjutnya lumayan jauh, dan mereka harus buru-buru cari hotel. Sure we'll find something. Just might be a little farther from the college. Or worse, I do have a tent in the back. Apesnya, hotel terdekat udah penuh. Denny ngasih ide, kalau tetap nggak dapat penginapan, mereka bisa camping, karena alat-alatnya udah tersedia di mobil. Di tengah jalan, HP Alex hilang sinyal dan bikin dia kesel banget. Denny ngingetin, kalau hilang sinyal tuh bukan akhir dunia, mereka kan masih bisa ngobrol santai. Because according to her, there's no future. Denny mulai nanya kenapa Alex nggak mau ibunya tahu soal ketertarikannya di dunia seni. Alex curhat kalau ibunya pernah bilang jadi seniman itu masa depannya nggak jelas. Tapi Denny nyemangatin Alex, ingetin kalau dia nggak boleh terus-terusan nutupin hal itu, dan pada akhirnya harus berani jujur sama sang ibu. Where's the bathroom? Gak lama, mereka mampir di pom bensin buat beli perlengkapan. Alex yang udah nggak kuat nahan pipis, langsung lari ke toilet. You want to buy one? Yeah, through that side door. Nah, di sini nih, Alex ketemu cowok misterius yang kelihatan cabul banget nanyain umurnya. Panik, Alex buru-buru masuk toilet biar bisa cepet balik ke ayahnya. Sementara itu di kasir, Denny nanya hotel kosong terdekat, tapi emang full semua gara-gara weekend. Si kasir nyaranin buat camping aja, dan gercep ngasih coretan peta biar Denny bisa nemuin spot perkemahan. Pas Alex balik dari toilet, dia kelihatan aneh dan ketakutan. Denny mau nanya, tapi takut anaknya makin bete. Water. Anything else? 78. Take care of each other now. Akhirnya sepanjang jalan Denny fokus nyetir ngikutin peta tanpa curiga apa-apa. Sampai mereka masuk jalan kecil dan tiba di tempat camping. Not much of a map, really. Mereka sama sekali nggak nyangka tempatnya beneran indah banget. Mereka mulai cek lokasi dan siap-siap pasang tenda. What do you think? About not being able to take a shower before the tour tomorrow. The only person there who hasn't showered. Ew, okay? It's gross. This part of the trip was not planned. Gorgeous. Denny kagum banget karena Alex masih inget cara masang tenda kayak yang diajarin belasan tahun lalu. Habis tenda beres, Alex masukin barang-barangnya. Denny nyoba ngajak ngobrol lagi dan minta Alex nunjukin karya seni yang udah dia buat karena penasaran banget. For an hour and Respected your determination. yeah, Oh, wouldn't let me. a couple sketches I did recently and don't. Pas Alex nunjukin beberapa sketsa dan lukisannya, Denny langsung speechless terpukau ngeliat putrinya ternyata sangat berbakat di bidang seni. What? I have a whole portfolio online I can show you. Cool. Yeah. How much more do you think we need? Beberapa saat kemudian, pas mereka lagi nyari kayu bakar, tiba-tiba ada suara aneh. Kayak ada yang ngintai. Denny ngelempar sesuatu ke arah suara itu, tapi hening. Detik berikutnya, Denny sadar ada sekelompok orang yang lagi ngawasin mereka dari dekat. Denny gercep nyuruh Alex lari dan jangan nengok ke belakang. We see you.
Is that your son? Yeah. We don't want any trouble. Ternyata mobil Denny udah dicuri, dan komplotan itu niat mau nyulik Alex. Tanpa pikir panjang, Denny langsung baku hantam buat nyelamatin putrinya. Back into the woods, that way! You can hide over there. Denny dan Alex lari ke tengah hutan dan ngumpet di dalam sebuah gua. Tiba-tiba Alex histeris karena nggak sengaja ngeliat tengkorak manusia. Denny langsung ngebekap mulut Alex biar posisi mereka nggak ketahuan musuh. Denny sendiri nggak tahu siapa komplotan itu. Yang pasti dia bakal ngelindungin Alex pakai segala cara. I knew something. Alex ngerasa bersalah banget udah nyuruh ayahnya ninggalin senjata di mobil, padahal sekarang lagi butuh banget. Denny nenangin anaknya, bilang kalau ini semua bukan salahnya, dan yang terpenting sekarang mereka harus bisa keluar dari hutan buat cari perlindungan. Dari sana mereka lanjut nyusuri hutan dan sesekali berhenti istirahat. Sebagai mantan tentara, rintangan kayak gini udah jadi makanan sehari-hari Denny. Dia minta Alex percaya 100% padanya, karena dia bakal ngelakuin apa aja buat ngelindungin Alex. Tablets get the germs out. Lines of nature. Mereka terus jalan ngikutin rel kereta api karena yakin bakal tembus ke suatu tempat, sementara Denny terus waspada ngawasin sekeliling. Dari kejauhan mereka ngelihat ada mobil van terbengkalai yang dijadiin tempat tinggal. Denny nyoba ngedeketin diem-diem, kali aja di dalam sana ada alat yang bisa dipakai buat senjata. Setelah pakai instingnya buat mastiin tempat itu kosong, Denny nyuruh Alex ngikutin dan ngawasi dari belakang. Apesnya pas pintu van dibuka, orang-orang tadi muncul lagi dan nyerang Denny buat nyulik Alex. Denny dibantu Alex mati-matian ngelawan sampai berhasil numbanin mereka. Tapi musuh kembali berdatangan, dan kali ini Denny harus ngelawan orang yang badannya 4 kali lipat lebih gede dari dia. Wah gila, gede banget tuh orang. Denny sempat kewalahan dan babak belur, tapi berkat kecerdikannya, dia berhasil ngalahin si raksasa itu dan mereka lanjut melarikan diri. Sayangnya Alex malah jatuh dan kakinya terkilir. Dia juga trauma berat ngelihat ayahnya ngehabisin nyawa musuh persis di depan matanya. Denny nenangin Alex, ngasih pengertian kalau yang dia lakuin tadi adalah jalan satu-satunya karena nggak ada pilihan lain. Di sisi lain, para penculik ini makin murka karena rekan mereka tewas dihabisi Denny. Awalnya mereka niat berhenti ngejar, tapi mereka sadar nggak bisa pulang tangan kosong tanpa bawa Alex, atau bos mereka bakal ngamuk besar. Balik lagi ke Alex dan Denny, mereka akhirnya nemu gua di tepi sungai buat nginep semalaman. Denny mikir tempat ini pas banget karena pandangannya luas buat ngawasin datangnya musuh. Akhirnya mereka bisa sedikit santai dan nyempetin makan buat ngembaliin stamina. Di momen ini, Denny curhat soal misi terakhirnya pas ditugasin negara ke daerah konflik. Waktu itu dia niat nyelamatin penduduk lokal, tapi malah dilarang keras sama komandannya sampai mereka berantem. Peristiwa itulah yang bikin Denny milih pensiun, karena nuraninya nolak jalan yang bertentangan dengan kemanusiaan. Denny juga minta maaf banget ke Alex, karena selama bertugas dia nggak pernah nyari cara buat ngabarin. Dia ngerasa bersalah udah ninggalin anaknya, walau alasannya demi kepentingan negara. Setelah semua kejadian hari ini, Denny bersumpah bakal ngelakuin segala cara buat ngelindungin Alex. Can I ask you one more thing? Oh,
Oh, I whooped his ass. Real good. Right. Stay on watch. Gak kerasa, hari udah pagi, dan Alex izin pergi bentar buat buang air kecil. Danny ngingetin biar jangan jauh-jauh, biar tetap bisa diawasin. Yeah. Pas Alex lagi nyari spot yang pas, dari jauh komplotan pengejar itu muncul lagi. Di waktu yang sama, Danny diserang dari belakang. Musuh kali ini kuat banget sampai bikin Danny kewalahan. Tapi dengan sisa tenaganya, Danny berhasil bertahan dan numbangin musuhnya. Alex langsung lari balik dan mereka berdua lanjut masuk makin dalam ke hutan. Apesnya, mereka malah mentok di jalan buntu. Di depan mereka ada jurang dalam yang di bawahnya aliran sungai deras. Beruntung mereka mendarat selamat di air, tapi musuh dari atas tebing terus nembakin anak panah. Mereka berenang ke tepian sambil sesekali nyelam biar nggak kena tembakan. Begitu berhasil menepi, komplotan penculik itu ternyata udah ngecegat di sana dan langsung nangkep Alex. Alex nangis histeris melihat ayahnya dihajar habis-habisan, persis di hadapannya, bahkan mau dilempar ke sungai. Alex mohon-mohon manggil ayahnya dan minta jangan disakiti lagi. Tapi dasar penjahat, mereka nggak peduli dan tetap ngelempar tubuh Danny ke sungai. Beberapa saat kemudian, dalam keadaan pingsan terbawa arus, alam bawah sadar Danny teringat pesan dari Jenny buat selalu jagain Alex. Ingatan itu bikin Danny langsung siuman. Dia buru-buru menepi dan ngecek luka benturan di kepalanya. Syukurlah lukanya nggak parah. Sambil ngumpulin kesadaran, Danny nyari petunjuk dan ngelacak jejak komplotan yang nyulik putrinya. Danny terus nyusuli hutan, pantang mundur sebelum mastiin Alex, anak yang sangat disayanginya, tetap aman. Sementara itu, Alex sekarang dikurung di sebuah rumah dan terus berusaha cari jalan keluar. Dia didatangi tawanan wanita lain yang ternyata juga korban penculikan Keligor. Wanita itu nyuruh Alex pasrah aja karena nggak ada jalan keluar. Nggak lama, si Keligor masuk dan bilang kalau dia nggak bakal nyakitin Alex. Alasannya, Keligor mau jadiin Alex sebagai perempuan buat nerusin keturunannya. Waduh. Kata Keligor, sukunya udah hampir punah karena wanita di wilayah mereka nggak bisa bereproduksi dengan baik. Dengan rencana bejat itu, Alex jelas ketakutan, bercampur sedih karena mau dijadiin alat. Nggak mau nyerah gitu aja, Alex langsung nyerang Keligor dan kabur. Wah gila sih, ini suku apa sekte sesat nih? Di sisi lain, Danny berhasil nemuin pemukiman markas anak buah Keligor. Dia ngawasin dari jauh buat nyerang di waktu yang pas. Nggak butuh waktu lama, Danny ngebantai anak buah Keligor satu persatu secara senyap. Sampai akhirnya, aksi baku hantam brutal nggak bisa dihindarin. Kembali ke Alex, dia terus lari buat kabur. Tapi sayangnya dia terjebak, karena ternyata markas itu ada di sebuah pulau terpencil yang dikelilingi lautan. Alex cuma bisa nangis putus asa, nggak tahu harus gimana lagi. Strong-willed, and I appreciate that. Di waktu yang sama, Danny udah berhasil numbangin dan nahan sisa anak buah Keligor. Dia maksa mereka buat ngasih tahu di mana Alex disembunyiin. Bukannya ngaku,
Preman-preman itu malah ngeledek kalau Danny nggak bakal pernah ketemu anaknya lagi. Emosi memuncak, Danny langsung motong jari salah satu dari mereka. Pas ditanya ke yang lain, preman itu malah asal nyeletuk kalau Alex udah dilecehkan rame-rame sama mereka. Mendengar itu, Danny makin kesetanan dan langsung menusuk leher preman bacot itu. Danny ngancam bakal ngehabisin mereka satu persatu dengan cara paling kejam kalau nggak ada yang ngaku. She's on the island. No, what are you doing? No, stop! What? Island! The island where he lived! Stop, please, make it. Why did you take her? Akhirnya, ada satu yang ngasih tahu kalau Alex ada di sebuah pulau. Tapi karena ngomongnya kurang jelas, Danny langsung ngehajar orang itu. Barulah preman lain panik dan ngaku kalau putri Danny bakal dijadiin alat reproduksi buat nerusin keturunan Keligor, karena wanita di pulau itu udah pada mandul. You take my daughter? Yes! We need more women! Dengar hal gila itu, jelas Danny ngamuk besar. Danny langsung bergerak. Lewat alat komunikasi, dia ngehubungin Keligor buat mastiin Alex baik-baik aja. Danny main gertak, dia ngancam bakal ngehabisin anak kandung Keligor yang kebetulan ada di kubunya. Kalau sampai terjadi apa-apa sama putrinya, nyawa anak Keligor melayang. Sontak Keligor ketakutan parah karena dia tahu Danny sangat nekat dan serius sama ancamannya. Danny nyuruh Keligor datang secara gentle bawa Alex kalau mau anaknya dibalikin utuh. You don't know what I built here. Go fuck yourself, you son of a bitch! You're alive! Help! Dad! Alex, are you alright? If you want to see your son alive again. Got it, Stanley. Vic. Nggak lama, rombongan Keligor sampai di lokasi Danny. Keligor nyuruh anak buahnya berjaga di luar karena dia mau masuk bawa Alex sendirian. Di dalam, Danny udah nunggu. Suasana tegang banget. Dua ayah ini sama-sama siapin senjata buat ngehabisin anak lawannya kalau kesepakatannya dikhianati. Not fucking daughter like she was my own. Look at her, she's... Ketegangan makin memanas, karena Danny bener-bener habis pikir sama niat bejat Keligor. Tapi Keligor malah ngebela diri, bilang kalau semua ini gara-gara pabrik kimia kota yang mencemari wilayahnya, sampai wanita di sana nggak bisa bereproduksi dengan baik. Dan itu maksa Keligor nyulik wanita dari tempat lain. Akhirnya, Keligor nyerahin Alex ke Danny, dan dia juga lega ngelihat putranya masih selamat. Tapi liciknya, diam-diam Keligor ngasih kode ke anak buahnya buat nyerang, karena aslinya dia nggak rela ngelepasin Alex gitu aja. Pas krocok-krocok Keligor mulai berdatangan buat nyerang, Danny dengan cepat narik Alex ke ruangan lain. Ternyata, dari awal Danny udah nyiapin jebakan bom di markas itu. Rencana Danny berjalan mulus. Dia senang banget bisa meluk Alex lagi dalam keadaan selamat dan nepati janjinya ke Jenny. Let's get out of here. Misi beres, Danny langsung bawa Alex pulang. Soalnya sebentar lagi Alex harus nyiapin urusan kuliahnya. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Alex resmi diterima di kampus seni sesuai impiannya. Meskipun awalnya Jenny pengen Alex berkarir di bidang lain, tapi sekarang Jenny sadar kalau masa depan putrinya harus ditentukan sendiri sesuai minat dan bakatnya. Sebagai ibu, Jenny ngerasa sedih sekaligus haru karena harus pisah sama Alex yang semakin dewasa. Tapi hal yang paling membahagiakan adalah hubungan Alex dengan sang ayah, Danny, kini udah semakin membaik dan harmonis. Nah, itu dia tadi alur cerita film One Mile Chapter 1. Gila sih, bapaknya benar-benar mode John Wick versi hutan ya. Gimana menurut?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video alur cerita seru selanjutnya. Wait, Mom! Mom! Yeah, Need that. here you go. Bye.